sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Olivia Susan Gracia Siurasalu, yang saat ini dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di GPIB Jemaat Sion Pemuda Mupal Kaltara Berkat. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, menutup rangkaian aktivitas dan kegiatan kita di hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini tertulis dari 1 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, penyertaan nyata di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan ketika Engkau boleh menyertai kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat dan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon dengan tuntunan dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami firman ini, dan biarlah firman ini juga menjadi pedoman kehidupan kami dalam melangkah dalam kehidupan, dan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman. Kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus, hamba-Mu juga dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat Tuhan siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita di hari ini tertulis dari 1 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua yang menyatakan. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui utusan-utusan dengan pesan. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini. Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu, sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Besek, ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu. Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, sehingga mereka bersukacita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan kepadamu, dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik. Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, siapakah orang yang telah berkata, bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh. Tetapi kata Saul, pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, dan seluruh rangkaian aktivitas dan kegiatan kita juga boleh diselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, sahabat GPIB dimanapun kita berada, dalam kehidupan kita sebagai manusia, seorang manusia akan lebih mudah untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau menyakiti hati kita. Kita sebagai manusia seringkali lebih mudah
untuk memberikan penghakiman atau memberikan hukuman kepada mereka yang sudah menyakiti hati kita. Tapi akan sangat sulit ketika kita mampu memberikan pembebasan atau pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti hati kita. Perikop yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, di malam hari ini mau berbicara tentang awal mula, kisah mula-mula Saul menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Dalam perjalanannya menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, di awal-awal banyak orang-orang yang mulai meragukan. Bahkan mereka menganggap bahwa Saul tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin bagi Israel. Sehingga ketika banyak arahan-arahan yang diminta atau dibuat oleh Samuel untuk bisa dilakukan oleh seluruh bangsa Israel terhadap Saul, mereka tidak melakukannya. Namun saat itu dalam perikop yang kita baca pada pasal 11, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, di situ orang-orang atau penduduk Yabes dan Gilead, mereka saat itu sedang ada dalam kondisi yang tidak baik karena mereka diserang oleh orang-orang Ammon yang juga menjadi musuh mereka pada saat itu. Orang-orang atau penduduk Yabes dan Gilead, mereka dikepung oleh orang-orang Ammon, sehingga mendengar hal itu dalam masa awal-awal kepemimpinan Saul menjadi seorang raja bangsa Israel, dia langsung memilih sebuah tindakan, yaitu dia berusaha untuk melepaskan para penduduk Yabes Gilead ini untuk bisa keluar dari pengepungan orang-orang Ammon. Dan memang Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya pertama, dalam kepemimpinannya yang pertama, Saul mampu menunjukkan bahwa dia layak untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Kemenangan boleh dia dapatkan. Sehingga ada sebuah pernyataan dari para pengikut-pengikut Saul pada saat itu. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang telah berkata, bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh. Ada sebuah konfrontasi dari orang-orang pengikut Saul yang ingin memberikan hukuman kepada mereka yang awalnya meragukan Saul menjadi seorang raja. Tapi ada sebuah hal yang bisa kita pelajari, respon Saul terhadap konfrontasi tersebut. Yaitu di ayat ke-13 di situ dikatakan, tetapi kata Saul, pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara, Saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Saul boleh memberikan kita teladan bahwa dalam kepemimpinan yang di awal dia tidak mengutamakan kekuatan dan kekuasaan yang dia punya, tapi dia boleh memberikan teladan bahwa sebagai seorang pemimpin dia mampu untuk bisa mengampuni, dia mampu untuk bisa membuat orang-orang untuk melihat kemampuannya yang sebenarnya. Dia tidak memberikan hukuman, tapi dia memberikan pembebasan dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menjadi seorang pemimpin yang baik? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mampu untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita? Maka dari itu malam hari ini kita kembali diajak untuk bisa memberikan pengampunan itu kepada mereka yang telah menyakiti hati kita. Karena memang akan sulit untuk menjadi orang-orang yang bisa mengampuni dibandingkan orang-orang yang harusnya dan bisanya hanya memberikan hukuman saja. Untuk itu mari kita beristirahat, kita refleksikan firman Tuhan ini, dan kita lakukan firman Tuhan ini untuk menjadi para pemimpin-pemimpin dan orang-orang pembebas yang boleh terus menghadirkan pengampunan bagi setiap sesama kita. Tuhan memberkati kita. Menutup perenungan kita di malam hari ini, mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena di malam hari ini Tuhan izinkan kami boleh ada dalam ruang virtual untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman. Kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus, firman yang tadi boleh bersama kami baca dan renungkan mampu kami pahami dengan baik, dan biarlah kami juga mampu menjadi orang-orang yang bisa mengampuni dan memberikan pembebasan bagi sesama kita. Bukan dengan iri, bukan dengan kebencian, tapi kami boleh melandaskan kehidupan kami dengan kasih Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat, Tuhan sertai kehidupan kami. Ini doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, Panitia Pembangunan Pastori Gereja GPIB Sion Tembudan, mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan hati untuk membantu kami dalam pembangunan, baik berupa dana, material, maupun doa. Saat ini, kondisi pastori sudah semakin rapuh dan tidak layak, karena semakin miring dan rentan. Oleh karena itu, Panitia Pembangunan berupaya untuk melakukan percepatan dalam pembangunan pastori yang baru. Saat ini pembangunan pastori telah sampai tahap 2, yaitu pembangunan tiang dan payung pastori. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp355.700.000 dan dana yang sudah terkumpul sebesar Rp92.562.000. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin membantu dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Kami bersyukur apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membantu kami dalam proses pembangunan ini. Bantuan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sangat berarti bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.